Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aprilia Sini Natasha Setanggang dengan NIM 23115399. Di sini saya ingin membuat video mengenai tugas analisis data, yaitu kita diminta untuk melakukan analisa dan visualisasi data sensor IoT pada sebuah sistem. Yaitu sistem apa? Sistem Smart Office yang memonitor kehadiran pengguna ruangan, kondisi suhu, intensitas cahaya. Nah, nanti ini soalnya ada berikut ini. Ada bagian A, bagian B, dan bagian C. Di sini saya sudah buat di Google Colab. Sebentar ya, saya buka Google Colab-nya dulu. Eh, Oke, begini ya tampilannya. Sebentar saya scroll ke atas. Jadi di sini itu pertama-tama kita pasti banget nge-load dataset dari Google Drive ya di sini. Kita load datasetnya, terus kita kasih penjelasan juga dari masing-masing kode agar mudah dipahami dan Bapak juga mengerti apa yang sudah saya lakukan dan kode-kode ini. Penjelasannya itu, kode ini digunakan untuk menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Jadi bisa diakses sama program Python-nya langsung, karena ini kan juga pakai Google Colab. Lanjut, kita ada import ini, kita import. Terus ini nge-load datasetnya, ini dimasukin ke tempat di mana saya nyimpen filenya ya. Terus di sini eh, bisa dibaca penjelasannya di sini adalah library Pandas digunakan untuk pengolahan dan analisis data dalam bentuk tabel. Matplotlib sendiri dan Seaborn digunakan untuk membuat visualisasi data seperti grafik tren dan scatter plot. Pemilihan library ini umum digunakan dalam analisis data karena stabil, mudah digunakan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, kode-kode yang ini tadi itu berfungsi untuk membaca dataset Smart Office yang tersimpan di Google Drive dengan format CSV. Data kemudian disimpan dalam variabel df sebagai data frame. Fungsi head digunakan untuk menampilkan 5 data teratas menggunakan dataset yang berhasil dimuat dan struktur kolom sesuai dengan kebutuhan analisis. Kemudian kita lanjut ke processing data. Di sini ada tampilannya, kode-kodenya juga. Ini nanti saya jelasin dengan penjelasan di bawah ini. Jadi di sini setiap kolom kolom timestamp ini dikonversi ke format datetime agar dapat dianalisis berdasarkan waktu. Konversi ini penting untuk melakukan analisis tren, mengelompokkan berdasarkan jam, serta visualisasi time series. Kolom tambahan itu dibuat untuk mempermudah analisis. Kolom date digunakan untuk analisis harian, sedangkan kolom hour itu digunakan untuk mengidentifikasi jam sibuk dan jam sepi. Tahap ini termasuk dalam proses feature engineering untuk meningkatkan kualitas analisis data. Oke, perintah ini digunakan untuk melihat jumlah data, tipe data tiap kolom, serta mendeteksi adanya nilai kosong. Dalam langkah ini memastikan bahwa data sudah siap untuk dianalisis lebih lanjut tanpa kesalahan tipe data. Kemudian ada visualisasi tren kehadiran. Nah, di sini ada grafiknya ya. Ini grafiknya. Terus ini juga ada penjelasannya, saya sudah buat. Jadi, data dikelompokkan berdasarkan jam, kemudian dihitung rata-rata nilai okupansi. Hasil ini digunakan untuk melihat pola kehadiran pengguna ruangan dalam satu hari dan menjadi dasar identifikasi jam sibuk dan jam sepi. Grafik line chart digunakan untuk menampilkan tren kehadiran pengguna berdasarkan jam. Visualisasi ini memudahkan identifikasi pola penggunaan ruangan
seperti peningkatan aktivitas pada jam kerja dan penurunan aktivitas di luar jam kerja. Ini kemudian ada codingan mengenai dedikasi polanya ya, di mana di sini fungsi IDX Max digunakan untuk menentukan jam dengan tingkat kehadiran tertinggi atau jam sibuk, sedangkan IDX Min itu digunakan untuk menentukan jam dengan kehadiran terendah atau jam sepi. Di identifikasi ini dilakukan secara objektif berdasarkan data. Nah, tadi di sini kan dikasih soal ya, untuk bagian ini. Jadi disuruh jelaskan pola pola penggunaan uangnya. Di sini udah saya buatin. Jadi analisisnya eh kayak jam sibuknya itu sama dengan jam okupansi tertinggi, sedangkan jam sepinya itu dengan yang terendah. Pola umumnya itu peningkatan kehadiran dari pagi sampai siang, penurunannya itu dari sore sampai malam. Ruangannya cenderung kosong di luar jam kerja. Oke, kita lanjut ke soal yang ini ya, yang analisa korelasi. Jadi di sini ada begini, ada scatter plot, ada codingannya juga. Codingannya ini juga saya kasih penjelasan. Seperti ini tampilannya hasil dari scatter plot tadi. Jadi scatter plot di sini digunakan untuk melihat hubungan antar jumlah orang di dalam ruangan dengan suhu ruangan. Pola sebaran titik itu membantu mengidentifikasi apakah terdapat kecenderungan suhu meningkat seiring bertambahnya okupansi. Terus dilanjut dengan korelasi Pearson. Ini kita lanjut, maaf tadi sebelumnya ada azan sebentar di sini. Jadi bagian korelasi Pearson ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear antara okupansi dan temperatur. Nilai korelasi ini menjadi dasar untuk eh, menentukan apakah kedua variabel tergolong lemah, sedang, atau kuat. Nah, jadi ini hasilnya ya. Soalnya di sini soalnya juga disuruh ya, eh, ini disuruh cek juga. Jadi di sini hasilnya itu kalau yang dari segini ke sini itu lemah, terus 0,31 sampai 0,60 itu sedang, 0,61 sampai 1 itu eh kuat. Nah, di sini sendiri hasilnya itu korelasi persen kita ada di 0,40 sekian, 0,60 sekian. Jadi, apakah, kan tadi ada soalnya, apakah semakin banyak orang membuat suhu meningkat? Ya, jawabannya ya, jika nilai korelasi positif kekuatan hubungan. Soalnya ini ya, kekuatan hubungan. Aduh, ini kekuatan hubungannya sendiri itu disesuaikan dengan nilai korelasi yang diperoleh antara lemah, sedang, atau kuat. Oke, kita lanjut ke rekomendasi efisiensi energi berbasis data. Di sini ada hasilnya juga, analisanya, analisa pendukung rata-rata suhu dan cahaya berdasarkan jam. Ah, oke. Biasanya analisis ini menggabungkan tiga variabel yaitu suhu, intensitas cahaya, dan kehadiran pengguna. Tujuannya untuk mengevaluasi efisiensi pengguna energi seperti AC dan lampu berdasarkan pola aktivitas ruangan. Di sini juga aku udah buatin minimal 3 rekomendasi. Pertama itu ada optimalisasi penggunaan AC. AC dapat diturunkan pada jam dengan pensi rendah, suhu relatif stabil. Contohnya pada malam hari atau jam sepi, guna menghemat energi, hemat energi pendingin.
Dua, ada otomatisasi lampu. Intensitas cahaya tetap tinggi meskipun okupansi rendah. Lampu seharusnya dimatikan saat ruangan kosong, dimatikan otomatis saat ruangan kosong, disesuaikan dengan cahaya alami. Terus ketiga, ada penjadwalan operasional ruangan, yaitu terdapat aktivitas utama sebaiknya difokuskan pada jam sibuk, ruangan dapat ditutup atau dibatasi pada jam sepi, mengurangi pemborosan listrik dan pendingin. Kesimpulan akhir dari keseluruhan yang sudah saya lakukan pada hari ini, analisis dan visualisasi data sensor IoT sendiri adalah pola kehadiran menunjukkan karakteristik pada jam kerja kantor, terdapat hubungan antara okupansi dan suhu ruangan. Sistem smart office berpotensi besar meningkatkan efisiensi jika dikombinasikan dengan otomasi berbasis data sensor IoT. Oke, sekian demo dari ini dan juga serta menjawab tugas ini, analisis data. Apabila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.